Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, dua kelompok remaja di Kota Medan, Sumatera Utara kembali terlibat tawuran hingga menutup jalan raya. Tawuran di malam Lebaran terjadi akibat dendam lama. Dua kelompok remaja di kawasan Bom Lama, Kota Medan, Sumatera Utara kembali terlibat tawuran pada dini hari. Aksi saling lempar menggunakan batu dan botol mewarnai tawuran di malam Lebaran hingga menutup jalan raya. Warga menyebut aksi tawuran kerap terjadi meski kedua kelompok telah didamaikan. Diduga tawuran di malam Lebaran kembali pecah akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Ini dah, tak apa kali nih. Udah sering ya? Udah sering kuat. Jadi ini malam Lebaran ini kayak gimana jadi Pak? Terganggu nggak kita Pak? Terganggu lah wah perang ini. Seharusnya istirahat ya. Masa lebaran setelah. Aksi tawuran berhasil dibubarkan warga dan petugas dari Polsek Medan Labuan yang cepat datang ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun jalan dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya sempat macet panjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, diduga akibat percikan api dari letusan petasan, sebuah lahan di Cilegon, Banten terbakar. Kebakaran sempat membuat warga sekitar khawatir api merambat ke pemukiman. Sebuah lahan kosong di kawasan Cibober, Cilegon, Banten terbakar. Api dengan cepat membesar lantaran kondisi lahan yang kering dan ditumbuhi belukar. Kejadian ini diduga akibat percikan api dari letusan petasan yang dinyalakan oleh warga. Kencangnya tiupan angin membuat warga panik api merambat ke pemukiman. Ya saya mau jauh, cuma tetangga ini dekat. Tapi ibu sengaja ngeliat apinya atau gimana ini? Iya, kirainnya biasa ya, bakar-bakaran biasa ya. Ternyata ini besar ya? Besar juga. Petugas pemadam sulit menjangkau titik api lantaran jalan yang sempit dan luasnya area yang terbakar. Ada katanya ada percikan kembang api yang pertama indikasi nih, baru Indikasi indikasi ya, mungkin. Ya ada juga bekas kemarin ada kebakaran di sini juga ada bakar-bakaran juga. Jadi ngerembet, angin besar ngerembet sudah kita padamkan berapa cuma sekitar hampir 400-500 meter persegi lah kemarin itu. Memasuki kemarau, warga diimbau tidak bermain api di dekat lahan yang kering. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Kediri, Jawa Timur hancur setelah terkena ledakan petasan. Kejadian ini membuat seorang pengrajin petasan tewas di lokasi kejadian. Warga Tanjung, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur, dikejutkan dengan hancurnya sebuah rumah akibat ledakan petasan. Bagian depan rumah hancur termasuk kaca-kaca pecah. Akibat kejadian ini, satu korban tewas. NF 31 tahun merupakan pengrajin petasan. Kondisi korban mengenaskan. Saat peristiwa terjadi, korban sedang membuat petasan dan akan dinyalakan saat lebaran. Sementara ibu dan anak korban sedang berada di dalam rumah. Secara tiba-tiba, benda berbahaya tersebut meledak dan belum diketahui penyebabnya. Tim Inafis yang datang ke lokasi segera melakukan penyelidikan. Membuat petasan saat lebaran merupakan tradisi korban. Ini tadi saya tanya ke keluarga, itu memang kalau info dari orang tuanya itu biasa membuat petasan kecil-kecil itu. Itu memang dijual atau Enggak, untuk sendiri gitu? Enggak dijual ya. Ya mungkin untuk merayakan kesenangan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Pemirsa, di Kebumen, Jawa Tengah, 5 orang tewas akibat ledakan petasan. Korban ditemukan mengenaskan setelah terdengar ledakan besar. Ledakan terjadi saat para korban meracik petasan yang akan digunakan pada malam Lebaran. Warga Ngabean, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dikejutkan dengan ledakan petasan yang menyebabkan 7 korban, 5 diantaranya tewas.
3 korban tewas di lokasi, 2 korban tewas dalam perawatan, dan 2 lainnya luka berat. Para korban dibawa ke RSUD Perembun. Kerasnya ledakan membuat plafon dan tembok rumah hancur. Rabu sore lalu atau menjelang malam takbiran, para korban sedang membuat petasan di rumah Untung warga desa setempat. Rencananya, bahan berbahaya tersebut akan dinyalakan pada malam takbiran dan lebaran. Namun diduga karena kecerobohan saat memasukkan serbuk petasan ke dalam selongsong, terjadilah ledakan yang mengakibatkan 5 korban tewas dan 2 lainnya luka berat. Pemerintah daerah setempat akan menanggung biaya pengobatan para korban melalui jaminan kesehatan daerah. Sebelum kejadian, Muspida Kebumen telah melakukan razia dan miras dengan menyita 4 kuintal bahan baku petasan. Dan tentunya tadi kami telah perintahkan kepada Kadinkes supaya biaya pengobatan ini ditanggung dengan Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Jadi untuk administrasinya sudah disiapkan supaya keluarga-keluarga korban ini tidak menambah bimbang dan bingung. Setelah kejadian, tim Inafis melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Garis polisi juga sudah terpasang di lokasi. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, 4 warga ditangkap berikut barang bukti ratusan petasan ukuran jumbo dan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Warga menggunakan balon untuk meledakkan petasan di udara. Sebuah balon udara ukuran raksasa disita kepolisian dari lapangan Tegal Ombo, Kauman, Ponorogo, Jawa Timur. Pada kasus ini, 4 pelaku ditangkap. Dari lokasi, disita juga ratusan petasan ukuran besar dan sedang. Rencananya, para pelaku akan menerbangkan balon udara tersebut dan akan dikaitkan dengan petasan dengan berbagai ukuran. Meski sudah dilarang menerbangkan balon udara karena mengganggu penerbangan, namun sebagian warga menjadikannya tradisi usai sholat Id. Kita temukan sekitar 20 meter tingginya dan diameternya, dan di situ kita sudah lengkap, ada menerbangkan ada sekitar 500 biji petasan juga, baik ukuran ada kecil, sedang atau sampai besar juga. Keempat pelaku kini mendekam di Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, di hari raya Lebaran, puluhan anak-anak di bawah umur terjaring razia mesum di sejumlah hotel di Kota Tangerang, Selatan Banten. Pasangan remaja ini menyewa kamar hotel untuk melakukan hubungan intim. Para pelaku juga kedapatan membawa alat kontrasepsi. Pasangan remaja ini terburu-buru mengenakan pakaian saat petugas Satpol PP menggerebek kamar hotel yang disewa di Ciputat, Tangerang. Keduanya diduga sedang merayakan Lebaran dengan berbuat mesum di hotel. Bukan hanya satu kamar, di kamar lain petugas Satpol PP juga mendapati pasangan remaja sedang berbuat mesum. Petugas Satpol PP melakukan razia di sejumlah hotel dan sebagian besar yang terjaring pasangan masih di bawah umur dan belum memiliki kartu identitas penduduk KTP. Sejumlah alat kontrasepsi ditemukan petugas Satpol PP di kamar yang disewa pasangan remaja ini. 25 orang diamankan dari sejumlah hotel yang merupakan pasangan pria dan wanita, sementara dari salah satu kamar terdapat 2 pria remaja dan seorang wanita diduga melakukan hubungan seks menyimpang. Yang ada nih anak masih usia muda, usia di bawah umur, belum punya KTP, anak SMP. Apakah orang tuanya tahu? Nah, ini perlu kita tindak lanjuti, kita bawa ke Satpol PP, kita BAP, dan nanti orang tua wajib menjemput untuk mengetahui bahwa putra-putrinya yang mungkin selama ini mengaku kemana, kegiatan apa, ternyata ditemukan di kamar-kamar sedang melakukan hal yang kurang senonoh yang belum waktunya. Pasangan anak-anak di bawah umur yang terjaring razia diamankan dan menjalani pembinaan di kantor Satpol PP. Sebaiknya setiap orang tua selalu mengawasi kegiatan putra-putrinya, apalagi kalau pergi menginap untuk menghindari terlibat dalam pergaulan seks bebas. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita yang sedang hamil 7 bulan nekat mencopet handphone di pasar malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama, kembali mencopet berdalih untuk membayar utang. Sinta ditangkap polisi di rumahnya Jalan Andi Teda, Kota Makassar karena mencopet handphone di pasar malam Al Markas. Polisi menangkap Sinta setelah korban melaporkan kehilangan handphone dalam tasnya yang dibawa. Korban mencurigai pelaku wanita yang sedang hamil. Polisi yang melakukan penyelidikan setelah memeriksa sejumlah saksi kemudian menangkap Sinta yang merupakan residivis kasus pencopetan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Sinta mengakui mencopet untuk membayar utang. Apa yang kita ambil? HP. Bagaimana caranya kita ambil itu HP? Dalam kantong. Terus itu HP kita sudah jual? Tidak. Di mana itu HP sekarang? Bu, caranya kita ambil HP-nya itu orang kita ikuti dari belakang atau langsung dari depan atau gimana itu? Tidak, kebetulan dia singgah, saya kuliah pegang kantongan, ada HP-nya dalam singgah juga. Hasil penyelidikan polisi, wanita yang sedang hamil 7 bulan ini saat melakukan aksinya mencari lengah korban dengan mengikuti sepanjang berbelanja di pasar malam. Setelah terjadi pencurian, unit Resmo Polsek Bontoala melakukan penyelidikan. Ya. Mengamankan seorang perempuan yang sementara mengandung di rumahnya. Oke, untuk kronologi penangkapannya sendiri ini ibu sementara gimana? Sementara tidur atau seperti apa kemudian? Jadi sementara di rumah dalam keadaan memasak. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti tas yang dirobek oleh Sinta. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad bayi perempuan ditemukan nelayan saat mencari ikan di muara sungai Kalilondo, Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur. Diduga bayi dibuang setelah dilahirkan. Jasad bayi perempuan ini ditemukan di muara sungai Kalilondo, Wonorejo, Jawa Timur. Bayi yang diduga baru dilahirkan ini ditemukan tersangkut pohon bakau oleh seorang nelayan yang hendak mencari ikan dan kepiting. Naas, jasad bayi dalam kondisi tidak utuh. Pohon bakau nyantol seorang bayi. Itu terbungkus memang pakai plastik putih itu? Enggak, dia lepas telanjang. Nah, kalau plastik itu saya sendiri yang ambil. Bayi yang baru, tapi karena sudah kena air, jadi dia mengembang. Untuk jenis kelaminnya, Nan? Perempuan. Jasad bayi dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk divisum. Sejumlah saksi diperiksa untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi yang diduga orang tuanya sendiri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Seorang kakek tewas dibunuh cucunya saat melerai pertengkaran. Pelaku bertengkar dengan istri korban yang juga neneknya yang telah lanjut usia. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetap di Sergap.